Udara sore di desa Ciboreum, sebuah desa kecil di kaki perbukitan Jawa Barat, terasa lembab dan beraroma tanah basah. Langit memerah perlahan, dan suara jangkrik mulai menggantikan kicau burung. Di pinggir jalan tanah yang dipenuhi pohon pisang dan bambu, berdirilah rumah-rumah sederhana dari kayu dan anyaman bambu. Salah satunya milik Arman dan Sari, sepasang suami istri yang telah 5 tahun menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Rumah mereka tidak besar, berdinding gedek beratap rumbia, dengan halaman kecil yang ditumbuhi tanaman cabai dan kemangi. Dari luar tampak damai, namun di dalam rumah itu sedang tumbuh sesuatu yang tak terlihat. Rasa malu, dendam dan keputusasaan. Sore itu, Sari baru saja pulang dari pasar desa. Ia membawa beberapa kantong berisi sayur, beras dan sedikit ikan asin. Di antara hiruk-pikuk pasar tadi, telinganya sempat menangkap obrolan 2 ibu-ibu yang duduk di dekat tukang jamu. Suaranya pelan tapi cukup jelas untuk menampar batinnya. Kasihan ya si Sari sudah 5 tahun nikah belum juga isi. Iya katanya mandul, suaminya sabar banget tuh. Padahal laki-laki biasanya udah cari yang lain. Sari menunduk sepanjang jalan pulang. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti mantra jahat yang tak bisa dihapus. Dia tahu, di desa kecil seperti ini, kabar buruk menyebar lebih cepat dari asap dapur. Ketika sampai di rumah, Arman sudah duduk di teras, menggulung rokok lintingan dan memandangi sawah yang mulai gelap. Wajahnya keras tapi matanya letih. Melihat istrinya datang dengan langkah lesu, ia tahu ada sesuatu yang tak beres. "Kenapa, Dek?" Tanyanya pelan. Sari meletakkan belanjaannya, lalu menjawab dengan suara yang tertahan, Aku malu, Mas. Orang-orang di pasar ngomongin aku lagi. Katanya aku mandul." Suasana hening seketika. Angin sore menghempas daun pintu bambu yang longgar, menimbulkan suara kerik panjang. Arman terdiam menggertakkan giginya. Ia tahu isu itu sudah lama beredar, tapi mendengarnya dari mulut istrinya sendiri membuat dadanya panas. Urat di pelipisnya menegang. Siapa yang ngomong? Suaranya berat, penuh amarah yang ditahan. Sari menunduk. Bu Yuni sama Bu Ratmi, waktu di pasar tadi. Arman berdiri menatap langit yang mulai hitam. Di kejauhan, lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, seperti bintang kecil yang gugur ke bumi. Tapi di hatinya, api kecil mulai menyala. Api yang bukan penerangan, melainkan permusuhan. Beberapa hari berikutnya, Arman mulai berubah. Ia menjadi pendiam, cepat marah, dan jarang berbicara dengan Sari. Saat pagi, ia tetap ke sawah, tapi sering pulang lebih malam dari biasanya. Sari, yang tak tahu harus berbuat apa, hanya bisa berdoa di mushola kecil di sudut rumah. Namun rumor itu tak berhenti. Semakin hari, semakin banyak tetangga yang menatapnya dengan tatapan iba atau mungkin mengejek. Bahkan anak-anak kecil di jalan sempat berbisik ketika mereka lewat. Itu loh rumahnya Bu Mandul. Sari menahan air mata. Di desa kecil seperti ini nama baik adalah segalanya. Sekali tercoreng akan sulit dibersihkan. Pada suatu malam, ketika Sari sedang menjemur padi di lumbung, ia mendengar 2 suara dari balik pagar bambu. Kasihannya Arman, mungkin dia yang salah pilih istri. Iya, padahal dia ganteng dan rajin. Sayang, gak dapat perempuan yang subur. Sari tertegun. Suara itu milik Yuni, tetangga sebelah rumah, dan Ratmi, sahabatnya dulu sebelum rumor itu menyebar. Ia menahan napas menunggu keduanya pergi, lalu masuk ke rumah dengan wajah pucat. Malam itu ketika ia menceritakan semuanya pada Arman, sesuatu di dalam diri suaminya seakan patah. Ia menatap istrinya lama sekali, lalu berkata dengan nada rendah namun tajam, "Kalau mereka berani menghina kau, berarti mereka menghina aku juga." Sari menatap suaminya dengan mata basah. "Jangan, Mas. Aku mohon, biarkan saja. Tuhan tahu yang sebenarnya." Tapi Arman tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi bambu, merokok tanpa suara, menatap api rokoknya seperti sedang melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Asapnya membentuk pola aneh di udara, seolah berwujud wajah-wajah orang yang menertawakan mereka. Malam-malam berikutnya Arman sulit tidur. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Setiap kali ia menutup mata, terbayang wajah Yuni dan Ratmi sedang tertawa. Kadang ia bermimpi aneh, melihat seekor ayam hitam berlari di tengah kebun bambu, diikuti bayangan wanita berpakaian putih yang terus memanggil namanya. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Tok, 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 pelan tapi teratur. Ia menatap ke arah jendela tapi tak melihat siapapun, hanya dedaunan pisang bergoyang tertiup angin. Namun ketika ia hendak menutup kembali matanya, terdengar bisikan lirih, "Kalau kau ingin harga dirimu kembali, datanglah ke kebun bambu." Arman terlonjak. Ia duduk di ranjang, napasnya tersengal.
Sari terbangun menatap suaminya dengan heran. Ada apa, Mas? Arman hanya menggeleng. Enggak, cuma mimpi. Tapi dalam hati kecilnya ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Keesokan harinya di sawah, Arman bertemu dengan Pak Hasan, seorang pria tua yang dikenal suka urusan halus. Orang-orang di desa kadang menyebutnya orang pinter, tapi juga ada yang bilang dukun. Arman jarang berinteraksi dengannya, namun hari itu entah mengapa mereka bercakap lama. Pak Hasan menatap wajah Arman dalam-dalam. Kau kelihatan gelisah, Man. Ada yang mengganggu pikiranmu? Arman terdiam sejenak lalu menghela napas. Saya cuma merasa orang-orang di kampung ini suka merendahkan, Pak. Pak Hasan tersenyum tipis. Manusia memang begitu. Kadang mulutnya lebih tajam dari pisau, tapi ada cara untuk menutup mulut-mulut itu. Cara apa, Pak? Arman menatapnya dengan mata yang mulai berubah, antara penasaran dan putus asa. Pak Hasan hanya menjawab dengan senyum samar. Datang saja ke rumahku nanti malam kalau memang ingin tahu. Sore menjelang malam, Sari menyiapkan makan malam sederhana, sayur asem dan ikan asin. Tapi Arman belum juga pulang. Hatinya mulai tak tenang. Jam dinding bambu menunjukkan pukul 8. Malam ketika suara langkah kaki terdengar di luar. Arman masuk dengan wajah pucat, matanya merah. Dari mana, Mas? Tanya Sari. Dari sawah, jawabnya singkat. Tapi dari aroma tubuhnya, Sari tahu suaminya tidak hanya dari sawah. Ada bau aneh, seperti asap dupa dan tanah basah, melekat di bajunya. Saat ia mendekat, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Arman langsung mengambil air dan berwudu. Lalu duduk di depan rumah. Sepanjang malam ia diam, hanya memandangi kebun bambu di kejauhan. Di sanalah awal dari semua kegelapan dimulai. Beberapa hari kemudian rumor di desa semakin ramai. Yuni, tetangga yang paling sering menghina Sari, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi tapi tak ditemukan sebab medis. Ia mengigau di malam hari, menyebut-nyebut nama Arman dan Sari dalam mimpinya. Warga desa mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan ini karma. Sari merasa takut. Ia datang ke rumah Yuni, membawa air putih dan doa, berharap bisa membantu. Tapi ketika ia tiba, keluarga Yuni menatapnya dingin, seolah-olah Sari membawa sial. Ia pulang dengan langkah gontai, dan malam itu ia menangis di pangkuan suaminya. Namun Arman hanya menatapnya diam lalu berkata lirih, mungkin orang yang suka menghina memang pantas mendapat pelajaran. Sari tertegun. Apa yang kau lakukan, Mas? Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap gelapnya malam dari balik jendela, di mana bayangan kebun bambu bergoyang pelan seperti sedang menyembunyikan rahasia. Di luar, angin berhembus membawa aroma aneh, campuran tanah, dupa, dan daun kering terbakar. Dari arah hutan bambu, terdengar sayup-sayup suara ayam berkokok di tengah malam, seolah ada sesuatu yang baru saja dimulai. Malam di desa Cibureum begitu sunyi. Udara dingin turun bersama kabut tipis dari perbukitan. Hanya terdengar suara kodok bersahutan dari arah sawah yang tergenang air. Di dalam rumahnya, Arman duduk memandangi tungku dapur yang apinya hampir padam. Di sampingnya, Sari menatap suaminya dengan cemas. Sejak beberapa malam terakhir, Arman lebih sering termenung daripada bicara. Sari tahu sejak ejekan mandul itu menyebar, ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Tatapan mata Arman yang dulu lembut kini sering kosong. Ia sering berbicara sendiri, atau menatap keluar jendela ke arah kebun bambu di belakang rumah. Kadang Sari mendengar suaminya berbisik pelan, menyebut sesuatu yang tak ia pahami. Kalau mereka tahu rasanya dihina, mungkin mereka tak akan tertawa lagi. Sari memejamkan mata, berdoa dalam hati agar suaminya lekas tenang. Namun doa-doanya seolah tertahan di langit-langit rumah bambu itu. Pagi hari kabut masih bergelayut di antara pohon bambu. Arman berjalan menuju sawah seperti biasa, tapi langkahnya tak lagi ringan. Di jalan setapak yang sepi, ia berpapasan dengan Pak Hasan. Lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, berjanggut tipis dan berpakaian serba hitam lusuh. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai orang pintar, meski tak sedikit yang menyebutnya dukun gelap. Assalamualaikum, Man, sapa Pak Hasan dengan senyum samar. Waalaikumsalam, Pak, jawab Arman singkat. Pak Hasan berhenti berjalan. Matanya tajam menatap wajah Arman. Kau kelihatan kepikiran, matamu gelap. Ada yang mengganjal di hatimu, ya? Arman menghela napas lalu mengangguk pelan. Saya cuma kesal, Pak. Orang-orang di kampung mulai kurang ajar. Mereka menghina istri saya, katanya mandul. Pak Hasan diam sesaat lalu berkata lirih. Harga diri itu bukan mainan. Kalau tidak dibela, orang akan terus menginjakmu. Arman menatapnya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya tak mau bikin keributan. Pak Hasan tersenyum samar. Ada banyak cara membalas tanpa menyentuh.
Ada yang lembut seperti angin, ada pula yang tajam seperti bayangan. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Arman bahkan setelah mereka berpisah. Sore harinya, Sari melihat suaminya duduk di beranda lebih lama dari biasanya. Ia memandangi kebun bambu di kejauhan, tempat bayangan pepohonan bergoyang diterpa angin. Saat Sari hendak menyalakan lampu minyak, Arman berkata tanpa menatapnya, "Kau percaya kalau orang bisa mendapat keadilan lewat jalan yang tak biasa?" Sari berhenti sejenak. "Apa maksudmu, Mas?" "Kalau ada orang yang menyakiti kita tapi hukum dunia tidak bisa menegurnya, apa salah kalau kita minta tolong pada kekuatan lain?" Sari menatap suaminya ngeri. "Jangan bicara aneh-aneh. Dendam gak akan bikin kita bahagia." Arman terdiam lama, tapi dalam hatinya benih keinginan gelap itu sudah tumbuh. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di tengah sunyi, suara bambu beradu terdengar seperti langkah kaki yang berlari-lari kecil. Sekitar pukul 9 malam, Arman keluar rumah diam-diam, membawa senter kecil dan sebuah kantong kain. Sari terbangun setengah sadar. Ia melihat pintu depan terbuka, tapi tak mendengar suara langkah suaminya. Ia ingin mengejar, tapi tubuhnya terasa berat. Entah mengapa, malam itu udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti ada bayangan besar yang berdiam di langit-langit. Sementara itu Arman berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Hasan. Rumah itu berada di ujung kampung, di tepi kebun bambu yang lebat, nyaris tak tersentuh cahaya bulan. Ketika sampai di sana, pintu rumah sudah setengah terbuka, dan dari dalam tercium bau dupa menyengat. Pak Hasan duduk di lantai, dikelilingi botol-botol kecil berisi cairan hitam, bunga 7 rupa, dan mangkuk tanah liat berisi darah ayam. Di belakangnya, tergantung topeng kayu dengan wajah menyeramkan, dan kain merah yang berkibar pelan. "Sudah siap, kau, Man?" Suara Pak Hasan dalam dan berat. Arman menelan ludah tapi mengangguk. "Kalau kau ingin menutup mulut orang-orang yang menghina, jangan hanya pakai kata-kata. Dunia gaib bisa bantu asal kau sanggup menanggung akibatnya." Arman bergeming. "Saya siap, Pak." Pak Hasan tersenyum samar. Ia menyalakan lilin hitam dan menggambar simbol aneh di tanah. Asap dupa menebal, dan hawa di ruangan itu berubah, seperti ada sesuatu yang ikut bernafas bersama mereka. Pak Hasan menyerahkan sebutir telur ayam kampung berwarna kehitaman, lalu berkata, "Bawa ini ke kebun bambu belakang rumahmu. Kubur di bawah pohon ketiga dari ujung timur. Jangan menoleh sampai selesai, dan jangan biarkan siapapun tahu." Arman menggenggam telur itu erat. Ia tak tahu mengapa tangannya gemetar. Ketika ia pulang, malam sudah larut. Langit gelap tanpa bintang. Sari yang menunggu di rumah hampir menjerit ketika melihat suaminya datang dengan mata merah dan bau dupa yang menusuk. "Dari mana kau, Mas?" Tanyanya keras. Arman hanya menjawab, "Dari tempat orang yang bisa bantu kita." "Bantu apa?" Sari mendekat, tapi suaminya menepis tangannya. "Sudahlah, Dek. Aku hanya ingin mereka berhenti menghina kita. Aku tak tahan lagi." Sari terdiam. Ia merasa takut tapi juga kasihan pada suaminya yang begitu tersiksa oleh harga diri. Dalam diam, ia hanya bisa menatap punggung Arman yang semakin jauh dari dirinya, baik secara jarak maupun hati. Malam berikutnya Arman keluar lagi ke kebun bambu. Ia membawa telur hitam itu dalam kain merah, seperti yang diperintahkan. Kabut menutupi jalan, suara burung hantu terdengar di kejauhan. Setiap langkah membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti di bawah pohon bambu ketiga dari ujung timur. Tanah di sana lembek berbau amis. Dengan tangan gemetar ia menggali lubang kecil dan meletakkan telur itu. Tapi sebelum menutup lubang, ia mendengar sesuatu. Suara napas berat dari balik kegelapan. Arman menoleh perlahan. Tak ada siapapun. Tapi ketika ia membalikkan badan, ia melihat sosok bayangan berdiri di antara batang-batang bambu. Tinggi, kurus dan tidak bergerak. Bayangan itu seolah menatapnya dengan mata kosong yang berpendar merah. Arman hampir berteriak, tapi suara itu hilang tertelan kabut. Ia menutup lubang dengan cepat, lalu berlari pulang tanpa menoleh. Ketika sampai di rumah, Sari sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya basah. "Kau kemana lagi, Mas?" Suaranya bergetar. Arman tak menjawab. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu masuk ke kamar dan menutup pintu. Di luar, angin berdesir membawa suara aneh, seperti tawa kecil yang tertahan di antara batang bambu. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di kampung. Bu Yuni, tetangga yang dulu sering mengolok-olok Sari, jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter di puskesmas tidak menemukan sebab. Malamnya, ia menjerit-jerit di kamarnya, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pergi engkau! Jangan dekat-dekat!"
Warga kampung mulai berbisik, ini aneh. Kemarin sehat, sekarang seperti kerasukan. Beberapa menatap rumah. Arman dengan tatapan penuh curiga. Sari yang mendengar kabar itu langsung panik. Ia mendatangi rumah Yuni membawa air putih dan doa, berharap bisa membantu. Namun keluarga Yuni menatapnya dengan sinis. Sudah Bu, kami tak butuh bantuanmu. Sari pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, sedih, dan bingung. Ia tahu sudah sedih sesuatu yang terjadi, dan ia mencium aroma dosa di balik diamnya suaminya. Malam itu, ketika Sari menatap Arman yang sedang duduk di depan rumah, ia bertanya dengan suara lirih, "Mas, apa yang sudah kamu lakukan?" Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah kebun bambu yang bergoyang di kejauhan. Dari sela batang-batang bambu itu, seolah ada sepasang mata yang memantulkan cahaya merah redup. Setelah lama diam, Arman berkata pelan, "Aku hanya ingin mereka tahu rasanya dihina." Sari menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Di luar, suara angin kembali berdesir, membawa aroma dupa dan tanah basah. Bulan tampak separuh seakan enggan menyinari malam itu sepenuhnya. Dan di kebun bambu belakang rumah, seekor ayam hitam menjerit panjang, seolah menandakan sesuatu telah terbangun dari tidurnya. Sudah 3 hari sejak Bu Yuni jatuh sakit, dan keadaan di desa Ciberem mulai mencekam. Dari pagi hingga malam terdengar bisik-bisik warga yang penuh curiga. Orang-orang mulai takut keluar malam, terutama ke arah kebun bambu di belakang rumah Arman. Mereka bilang, sejak malam kejadian itu suara aneh sering terdengar, tawa kecil, tangisan lirih, bahkan langkah kaki tanpa wujud. Sementara itu Arman semakin jarang bicara. Ia lebih banyak duduk di beranda rumah, menatap kosong ke arah sawah yang diselimuti kabut tipis. Kadang senyum samar muncul di bibirnya, tapi matanya kosong seperti orang yang sedang memandangi sesuatu yang tak terlihat. Sari mencoba menenangkan diri dengan berdoa, tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok hitam tinggi kurus yang pernah diceritakan. Arman seolah ikut menatapnya dari sudut ruangan. Bau dupa yang samar kadang muncul tiba-tiba, meski mereka tak pernah menyalakan apapun. Pagi itu kabar buruk datang lagi. Pak Jaya, tetangga sebelah rumah Bu Yuni, ditemukan terjatuh di kebun belakangnya. Tubuhnya membiru, matanya melotot, dan dari hidungnya keluar darah hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi semua orang tahu ini bukan kematian biasa. Katanya semalam sempat dengar suara perempuan tertawa dari arah rumahnya. Bisik salah satu warga di warung kopi. Nah, itu pasti kiriman. Sejak Bu Yuni kena, kampung ini nggak tenang. Ada yang main-main sama dunia setan, sahut yang lain dengan wajah tegang. Beberapa mata memandang ke arah rumah. Arman, tak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi tatapan mereka cukup untuk membuat Sari merasa terpojok. Sore hari, Sari memutuskan untuk menemui Bu Ningsih, seorang dukun bayi yang juga dikenal pandai ruqyah. Ia menceritakan semuanya tentang hinaan, tentang perubahan Arman, tentang bau dupa yang aneh, dan tentang mimpi-mimpi buruk yang terus datang. Bu Ningsih mendengarkan dengan wajah serius. Setelah Sari selesai bicara, ia berkata pelan, "Aku sudah dengar kabar dari orang-orang. Kau harus waspada, Nak. Kalau benar suamimu telah menanam sesuatu di kebun bambu itu, berarti ia sudah membuka gerbang yang tak seharusnya terbuka." "Gerbang apa, Bu?" tanya Sari dengan suara bergetar. "Gerbang antara dunia manusia dan makhluk halus penagih janji. Sekali dibuka mereka tak akan pergi sebelum ada yang dibayar." Sari terdiam. Ia tahu maksud perkataan itu. Balasan dunia gaib tak pernah gratis. Bu Ningsih memberinya seikat daun sirih dan garam kasar. "Letakkan di setiap sudut rumahmu. Jangan biarkan ada cermin terbuka di malam hari. Kalau kau dengar suara yang memanggil namamu, jangan jawab." Sari mengangguk dengan wajah pucat. Ia pulang sambil membawa rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Malam itu angin berhembus kencang. Bambu-bambu di belakang rumah bergoyang keras, menimbulkan suara berderit seperti tangisan. Arman duduk di ruang tengah menatap lantai tanpa kata. Sari meletakkan segelas air putih di depannya. "Mas, tolong dengarkan aku. Kita harus hentikan semua ini," ujarnya dengan nada memohon. Arman menatapnya sebentar. "Apa maksudmu?" "Bu Yuni sakit, Pak Jaya meninggal." Semua ini bukan kebetulan. Aku tahu kau pergi ke rumah Pak Hasan." Arman menghela napas berat. "Aku cuma ingin membela harga diri kita. Aku nggak mau orang terus hina kamu." Sari menangis. "Harga diri nggak bisa dibayar dengan nyawa orang lain, Man. Kau pikir setan itu bantu tanpa minta balasan?" Arman diam lama. Tatapannya mulai goyah. Tapi sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba lampu minyak di meja bergoyang hebat lalu padam. Suara gemeretak seperti kuku mencakar papan terdengar dari langit-langit.
Dari arah dapur ada benda jatuh. Breng! Sari menjerit kecil memeluk suaminya. Arman segera menyalakan senter. Ketika cahayanya mengarah ke dapur, mereka berdua membeku. Di atas lantai, tampak ayam hitam terkapar. Lehernya terpelintir aneh. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah darahnya. Tidak merah, melainkan gelap pekat seperti lumpur, dan di tengah genangan itu tampak bayangan wajah manusia samar muncul, lalu menghilang. Sari menutup mulut menahan teriak. Arman hanya bisa berdiri kaku. Napasnya berat. Tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara langkah. Kaki berlari di tanah basah. Tak, tak, tak. Suara itu makin cepat, makin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu bambu. Pintu itu bergetar seolah diketuk keras dari luar. Tok, tok, tok. Siapa itu? Teriak Arman meski suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara tawa lirih, seperti suara perempuan tua yang menertawakan sesuatu dari kejauhan. Sari menjerit histeris dan jatuh pingsan. Arman memeluk istrinya sambil menatap pintu yang kini terbuka sedikit. Di celahnya, tampak bayangan tinggi kurus, dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri menatap mereka. Matanya merah, dan di tangannya tergenggam telur hitam yang pecah dan mengeluarkan asap tipis. Pagi harinya warga menemukan Sari tergeletak di depan rumah, lemas tapi masih hidup. Arman tidak ada. Pintu rumah terbuka lebar, dan di dalamnya bau busuk menyengat. Ketika warga masuk, mereka menemukan lantai penuh tanah basah dan bunga 7 rupa yang layu. Di sudut ruangan tergantung kain merah yang masih meneteskan cairan hitam. Di dinding tertulis sesuatu dengan arang. Janji sudah diambil, bayarannya belum. Sari menangis sejadi-jadinya. Sejak pagi itu Arman tak pernah terlihat lagi. Warga percaya ia dibawa oleh makhluk yang dulu ia panggil sendiri. Namun beberapa malam kemudian, seorang petani mengaku melihat bayangan Arman di tepi kebun bambu, berdiri diam, tanpa kepala, dengan tangan masih menggenggam sesuatu yang menyerupai telur hitam. Setelah kejadian itu, desa Cibureung berubah. Banyak warga pindah, dan rumah Arman dibiarkan kosong. Tapi konon, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah kebun bambu itu terdengar suara langkah, kaki dan bisikan lirih memanggil nama Sari. "Wip, Sari, aku cuma mau minta pulang." Dan setiap kali angin bertiup, bau dupa dan darah ayam kampung kembali tercium di udara. Hujan turun tanpa henti malam itu. Air menetes dari atap rumah Sari, jatuh ke lantai tanah, menciptakan suara monoton yang menambah sepi. Sudah seminggu berlalu sejak Arman menghilang, tapi suasana rumah itu masih sama, lembab, dingin, dan menyesakan. Warga yang dulu sering lewat depan rumah kini memilih memutar jalan. Gelagat Daesh yang berani mendekat, terutama setelah beberapa orang mengaku melihat bayangan pria tanpa kepala berdiri di belakang tirai jendela. Sari duduk di ruang tengah memeluk lututnya. Di sampingnya ada Al-Quran yang terbuka, tapi halaman-halamannya sudah lembab, seperti diselimuti embun dingin. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam selalu ada suara yang memanggil pelan dari luar rumah. "Ri, aku pulang." Awalnya ia mengira hanya halusinasi, tapi malam demi malam suara itu semakin jelas. Kadang disertai suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu bambu. Suatu malam suara itu datang lagi, tapi kali ini diiringi ketukan pelan. Tok, tok, tok. Sari menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata, mengucap ayat-ayat yang diajarkan Bu Ningsih. Namun suara itu tak berhenti. Tok, tok, tok. "Ria, buka, aku kedinginan." Suara itu, suara Arman. Ia mengenal nada lembutnya, meski kini terdengar serak dan berat, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh tanah. Air mata Sari jatuh tanpa sadar. "Man, kalau itu benar kamu jangan datang seperti ini," bisiknya pelan. Tak ada jawaban, hanya angin dingin yang menyusup dari celah pintu, membawa aroma amis seperti darah basi. Ketika Sari membuka mata, tirai di belakangnya bergerak sendiri. Padahal semua jendela tertutup rapat, ia menatap ke arah pintu. Celahnya terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di luar, menunduk tanpa suara. Lalu perlahan, tangan pucat menjulur dari celah itu. Jemarinya panjang dan berlumuran tanah basah. Sari menjerit sekuat tenaga dan lari ke kamar. Bu Ningsih yang rumahnya berjarak 2 rumah dari situ. Pagi harinya warga datang beramai-ramai. Mereka menemukan jejak kaki penuh lumpur mengarah ke sumur belakang rumah Sari. Jejak itu berhenti di bibir sumur lalu hilang begitu saja. Bu Ningsih yang ikut memeriksa hanya bisa menggeleng. Dia belum tenang. Arman belum diterima dimanapun. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Sari dengan wajah pucat. "Arwah orang yang memanggil makhluk lewat jalan hitam tidak diterima di bumi maupun alam arwah.
Mereka terjebak di antara dua dunia. Jadi bayangan yang selalu kembali ke tempat perjanjiannya. Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Aku harus bagaimana? Bu Ningsih menatapnya dalam-dalam. Kau harus menutup pintunya. Pintu yang Arman buka waktu dia menanam telur itu. Tapi bukan hal mudah. Kau harus berani menghadapinya. Malam berikutnya Bu Ningsih datang ke rumah Sari membawa dupa, kemenyan dan seikat daun kelor. Rumah itu gelap dan lembab, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat tapi hidup. Sari menyalakan lampu minyak dan keduanya mulai membaca doa. Asap dupa memenuhi ruangan, menebarkan aroma tajam. Di tengah bacaan, tiba-tiba lampu minyak bergetar dan padam. Angin berhembus kencang meski semua jendela tertutup. Bu Ningsih, suara Sari bergetar. Ada yang lewat di belakangku. Bu Ningsih tak berhenti membaca doa. Jangan menoleh. Kalau kau menatapnya, dia bisa masuk lewat matamu. Tapi rasa takut membuat Sari tak tahan. Ia menoleh sedikit dan di sana di pojok ruang tamu, ia melihat sosok Arman atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat kehijauan dan matanya kosong. Dari dadanya mengalir tanah basah menetes ke lantai. Di tangan kanannya tergenggam sesuatu, telur hitam retak dengan asap tipis mengepul. Aku cuma mau pulang, Ri. Suara itu parau nyaris seperti desisan ular. Sari berteriak, kau bukan suamiku. Seketika ruangan berguncang. Daun kelor beterbangan dan asap dupa berputar cepat. Suara tangisan perempuan dan tawa anak kecil bercampur menjadi satu. Bu Ningsih berteriak membaca doa terakhir, lalu memercikan air garam ke arah sosok itu. Tubuh Arman menjerit, tapi bukan jeritan manusia. Lebih seperti suara hewan yang dibakar hidup-hidup. Sari terhuyung ke belakang. Dari arah dapur terdengar suara keras, bruk, lalu atap rumah seperti diseret sesuatu. Ketika asap menipis, sosok Arman sudah tak ada. Hanya tersisa bekas kaki hitam di lantai, mengarah ke pintu belakang. Bu Ningsih duduk lemas. Belum selesai. Pintunya belum tertutup. Ia masih mencari. Beberapa hari kemudian, keadaan desa makin kacau. Dua warga lain sakit aneh. Demam tinggi disertai mimpi buruk tentang sosok tanpa kepala. Hewan ternak mati satu persatu, dan sumur-sumur mulai mengeluarkan bau busuk. Kepala desa akhirnya meminta tolong pada Kiai Sabrang, tokoh agama dari kampung sebelah. Ia datang bersama dua santri dan langsung menuju rumah Sari. Setelah memeriksa, Kiai Sabrang berkata lirih, tempat ini sudah jadi perantara dunia halus. Kita harus menutup jalannya sebelum malam Jumat Kliwon. Sore itu, mereka menggali di kebun bambu belakang rumah. Arman tepat di tempat telur hitam dikubur. Tanahnya lembek dan hitam, berbau busuk seperti bangkai. Saat cangkul mengenai sesuatu keras, Sari menutup hidungnya. Dari lubang itu muncul benda bulat yang sudah pecah separuh, dan dari dalamnya mengalir cairan merah kehitaman seperti darah tua. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Bambu-bambu bergoyang keras, menimbulkan suara krak-krak seperti tulang patah. Salah satu santri jatuh pingsan, dan Kiai Sabrang berteriak, tutup lubangnya. Cepat. Tapi sebelum tanah bisa ditimbun kembali, muncul suara mengerikan dari arah sumur, jeritan panjang yang membuat semua orang menutup telinga. Sari menatap sumur itu, dan seketika wajahnya memucat. Di sana, terlihat sosok Arman, separuh tubuhnya keluar dari air, matanya merah, tangan menggapai seolah minta tolong. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata manusia, melainkan suara mendesis panjang. Aku belum dibayar. Kiai Sabrang segera membaca ayat-ayat penutup. Tanah di lubang santet dikubur dengan garam dan daun kelor. Sementara itu, suara jeritan dari sumur berubah menjadi bisikan pelan, lalu hilang. Air sumur perlahan menjadi tenang. Ketika semua selesai, malam tiba dengan hening aneh. Tak ada angin, tak ada suara serangga. Sari duduk di tanah menangis lama. Kiai Sabrang menepuk bahunya. Pintu itu sudah hampir tertutup, tapi roh dendam tak pergi begitu saja. Ia akan menunggu waktu, sampai janji dibayar tuntas. Sejak malam itu, gangguan di desa Ciburung memang berkurang. Namun beberapa orang masih mendengar langkah kaki di kebun bambu pada tengah malam, atau suara seseorang memanggil dari arah sumur tua. Sari memilih pindah dari desa. Ia pergi diam-diam menjelang subuh, membawa pakaian seadanya dan Al-Quran yang lembab itu. Sebelum pergi, ia sempat menatap rumahnya sekali lagi. Dari jendela kamar, ia yakin melihat bayangan Arman berdiri di dalam, menatapnya dengan mata kosong. Sari berbisik, maafkan aku mas, aku akan selalu mendoakanmu. Namun ketika ia berbalik dan melangkah menjauh, dari dalam rumah terdengar suara pelan. Suara yang hanya bisa didengar oleh hati, yang pernah mencintai seseorang sepenuh jiwa. Aku menunggu. Di kebun bambu,
Dan setelah itu angin berhembus lembut, membawa aroma dupa samar yang entah dari mana asalnya. Sudah hampir 3 bulan sejak Sari meninggalkan desa Cibereum. Ia kini tinggal di rumah sepupunya di Kecamatan Talaga, sekitar 2 jam perjalanan dari desa lamanya. Hidupnya sederhana, bekerja menjahit pakaian untuk anak-anak sekolah. Ia jarang berbicara, jarang tertawa, dan hampir tidak pernah menatap cermin terlalu lama. Namun ketenangan itu ternyata hanya semu. Setiap malam Jumat, mimpi yang sama datang menghantui. Ia berjalan di jalan setapak penuh kabut, melewati kebun bambu yang berdiri rapat. Di ujung jalan Arman menunggunya, wajahnya pucat, senyum samar di bibirnya, dan dari dadanya menetes tanah hitam. "Kau lupa janji kita, Dek." Suara itu selalu diakhiri dengan tawa kecil yang membuat Sari terbangun sambil menangis. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu. Tapi beberapa hari terakhir, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah barunya. Kain yang dijahitnya sering ditemukan terlipat rapi di pagi hari, padahal belum selesai dijahit. Bau dupa samar muncul di setiap malam Jumat, dan ayam tetangga sering berkokok tepat pukul 12 malam, seperti menjawab sesuatu yang tak terdengar. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Sari menerima kunjungan dari seseorang yang tak pernah ia duga. Puningsih, dukun bayi dari desa lamanya, datang dengan wajah lelah dan mata cekung. "Aku mencarimu, Nak," katanya pelan. "Ada sesuatu yang belum selesai." Sari membawanya masuk dan menyuguhkan air putih. "Apa yang belum selesai, Bu?" "Bukankah pintu itu sudah ditutup?" Buningsih menghela napas berat. Pintu bisa ditutup, tapi janji tetap tertulis. Arman tak tenang bukan karena ia dikutuk, tapi karena kewajiban yang belum dibayar. Sari tertegun. "Kewajiban?" Dalam perjanjian santet seperti itu, yang diminta bukan hanya nyawa korban, tapi juga darah orang terdekat. "Kau Sari, kau adalah tumbalnya." Sari menatap Puningsih dengan mata melebar. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak mungkin. "Sejak kau lari dari Cibereum, roh itu mengikutimu. Ia menunggu waktunya. Mimpi-mimpimu itu bukan sekadar mimpi, Nak. Itu peringatan." Air mata Sari jatuh. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" Puningsih menatapnya serius. "Kau harus menemuinya sekali lagi, tapi kali ini bukan untuk memanggil, melainkan untuk mengembalikan." Malam itu mereka berdua berangkat ke Cibereum. Jalanan lengang, hanya diterangi lampu sepeda motor tua yang dikendarai Buningsih. Hujan rintik turun pelan, menambah suasana mencekam. Begitu memasuki desa, hawa dingin terasa berbeda, lebih berat, seperti ada sesuatu di udara yang tak terlihat. Ketika sampai di depan rumah lama Sari, udara seolah berhenti. Rumah itu masih berdiri, tapi kusam dan penuh lumut. Tirai jendelanya bergerak sendiri, padahal tak ada angin. "Tempat ini belum benar-benar mati," gumam Buningsih. Mereka masuk perlahan. Bau dupa dan tanah basah segera menyambut. Lantai masih menunjukkan bekas hitam di tempat dulu ritual dilakukan. Dari arah belakang rumah terdengar suara gemerisik, seperti seseorang berjalan di kebun bambu. Sari menggenggam tangan Buningsih erat-erat. "Aku takut, Bu." "Kalau kau takut, dia akan semakin kuat," jawab Buningsih lirih. Panggil dia dengan hati yang ikhlas. Sari menelan ludah, lalu dengan suara bergetar ia memanggil, "Mazarma, kalau memang kau masih di sini, datanglah. Aku tidak mau lari lagi." Beberapa detik hening, lalu dari kebun bambu terdengar suara langkah kaki menyeret sesuatu. Srak, srak, srak. Kabut tipis muncul di halaman belakang. Dari dalamnya perlahan tampak sosok, tinggi, kurus dengan wajah rusak separuh. Itu Arman. Bajunya compang-camping dan matanya kini hitam sepenuhnya. Tapi ketika menatap Sari, senyum lembut itu masih sama seperti dulu. "Kau datang, Dek." Suara itu serak, seperti berasal dari dua dunia. Sari menangis. "Aku datang bukan untuk memanggilmu, Mas. Aku mau kau tenang." "Aku minta maaf." Arman mendekat satu langkah. "Aku tidak bisa pergi tanpa kau. Kau harus menemaniku. Itu janji." "Tidak," teriak Puningsih sambil mengangkat dupa menyala. "Kau sudah mati, Arman. Biarkan yang hidup tetap hidup." Asap dupa menyembur kuat ke arah sosok itu. Tapi tubuh Arman tak bergeming. Ia malah melangkah lebih dekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Dari dadanya muncul tangan-tangan kecil hitam, meraih udara seperti mencari tubuh Sari. Buningsih segera membaca doa keras-keras. Suaranya bergetar melawan angin yang tiba-tiba bertiup dari segala arah. Daun bambu bergesekan keras, menimbulkan suara seperti jeritan manusia. Rumah berderak, lampu minyak pecah, dan aroma busuk memenuhi ruangan. Sari jatuh bersimpuh menangis sambil menutup telinga. "Mas, lepaskan aku bukan milikmu lagi." Tiba-tiba Arman berhenti. Tubuhnya bergetar keras, lalu ia berbisik pelan,
Kalau begitu, bayarlah dengan doa bukan dengan darah. Tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Dari dalam retakan itu keluar cahaya redup hangat, tapi menyedihkan. Wajah Herman menatap Sari terakhir kali. Aku hanya ingin kita bahagia, meski di dunia yang berbeda. Dan dalam sekejap, tubuhnya hancur menjadi debu hitam yang terbang bersama angin. Hujan turun deras mengguyur kebun bambu, seperti menutup semua jejak dosa yang pernah ditanam di sana. Setelah kejadian itu, Buningsih meninggal 2 hari kemudian, tenang dalam tidurnya. Sari kembali ke Talaga, tapi hidupnya tak pernah benar-benar sama. Kadang saat ia menjahit di malam hari, jarumnya tiba-tiba bergerak sendiri. Dan setiap malam Jumat, bau dupa samar masih menembus dinding kamarnya. Ia tak lagi takut. Ia tahu itu pertanda Arman masih menjaga dari dunia lain. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya merinding. Setiap kali ia membuka jendela di pagi hari, embun di kacanya selalu membentuk tulisan samar. Terima kasih, Dek. Dan di kejauhan, suara bambu bergesekan lembut, seperti napas seseorang yang akhirnya bisa beristirahat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.